Coba lagi tajamkan pandangan. Betul nggak nih, ini apa selimut atau apa nih? Waktu ditengok lagi, memang betulan perempuan masih dalam posisi yang sama. Langsung keluar si Sinta kan mau masih lagi. Waktu dia keluar udah nggak ada perempuan tuh. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat makan buat kalian semua. Apa lauk malam ini, Wak? Enak makan ya. Habisin makanannya. Lagi pada di mana kalian? Lagi ada di rumah atau mungkin di tengah perjalanan sambil naik mobil, atau mungkin ada yang lagi nonton aku lagi nginap di hotel nih. Nah, buat kalian yang lagi di hotel, Wak, hati-hati ya. Banyak-banyaklah kalian berdoa semoga kalian gak ngalamin kejadian horor seperti apa yang akan aku ceritakan malam ini, Wak. Seperti aku tulis di judul, di KHW 294 ini aku akan bercerita tentang kejadian menyeramkan yang terjadi di sebuah hotel. Kisah ini dialami sama Wawak kita dan juga temannya pas mereka ini lagi work from hotel, Wak, selama beberapa hari. Di hari-hari pertama semua masih berjalan aman-aman aja. Tapi di malam terakhir mereka menginap di sana, suasana tiba-tiba berubah, Wak. Berbagai kejadian mulai terjadi menghantui mereka, mulai dari tirai jendela yang terbuka sendiri, panggilan telepon misterius, sampai ke penampakan-penampakan yang Wawak lihat di kamar hotel itu. Bahkan Wawak ini sempat protes, Wak, ke staf hotel juga, tapi sayangnya staf hotelnya juga nggak bisa menjawab misteri menyeramkan yang dialami sama Wawak di hotel itu. Makin penasaran kalian kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah malam ini dikirim sama Wawak kita yang bernama Sinta dari Jawa Timur. Halo Sinta. Nah, jadi ceritanya pada pertengahan tahun 2021 lalu, Sinta ini lagi ada proyek kerjaan, Wak, sama temannya yang namanya Dian di salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Kita sebut aja lah namanya kota A ya. Nah, proyek ini membuat mereka berdua harus stay di sana selama 4 hari 3 malam. Selama stay di kota A, Wak, Sinta dan Dian ini memilih untuk nginap di hotel. Jadi mereka ini work from hotel gitu lah, Wak. Nah, lalu setelah mereka ini nyari review hotel yang bagus melalui pencarian Google, Wak, pilihan mereka pun jatuh pada hotel yang namanya Hotel Kencana Mulia. Ica-ica ini nama samaran ya, Wak ya. Nah, hotel ini lokasinya strategis sekali, mau kemana-mana dekat, harganya juga terjangkau, fasilitasnya juga lengkap, dan yang paling penting di sana tuh juga ada macam co-working space gitu lah, Wak, yang bisa dipakai buat kerja gitu. Nah, adalah tuh akhirnya mereka pilih Hotel Kencana Mulia itu. Singkatnya, berangkatlah Sinta dan Dian ke sana. Nah, pas check-in mereka ini dapat kamar di lantai 3 nomor 313. Dan nah, kamarnya kurang lebih kayak gini, Wak ya. Waktu masuk, di sebelah kanan pintu masuk ada kamar mandi yang dilengkapi sama shower. Nah, maju lagi di samping tempat kamar mandi itu, Wak, ada telepon kamar di atas mejanya. Di samping telepon ada kasur double bed yang untuk 2 orang itu. Dan selain itu di kamar mereka ini juga ada TV sama sofa. Jadi kurang lebih memang macam kamar hotel pada umumnya, Wak, denahnya. Nah, di kamar ini juga ada satu bagian yang perlu kalian perhatikan, Wak, yaitu salah satu dinding kamar mandi yang menghadap ke kasur itu terbuat dari kaca transparan gitu. Terus kacanya ini bisa dibuka tutup pakai tirai gulung atau roller blind tuh loh, tirai yang bisa dinaik turunin tuh macam jendela kereta atau kalian kan pakai itu. Jadi kalau misalnya tirainya dibuka atau dinaikin, otomatis orang yang ada di dalam kamar mandi bisa ngelihat suasana kamar. Begitu juga sebaliknya, Wak ya. Orang yang lagi rebahan di kasur bisa nengok orang yang ada di dalam atau bisa nengok suasana yang ada di dalam kamar mandi gitu. Kebayang ya? Nah, adalah tuh. Sesampainya di kamar, Sinta sama Dian pun langsung bersih-bersih nih, Wak, dan mereka istirahat dulu. Baru esokan paginya setelah mandi dan juga sarapan, mereka langsung turun ke area co-working space tadi, Wak, yang ada di lantai 1 untuk bekerja. Nah, seharian itu udah mereka sibuk meeting sama klien aja, mereka kerja depan laptop masing-masing gitu kan. Karena agenda hari itu lumayan padat, mereka baru bisa balik ke kamar sekitar jam 7 malam. Nah, itu hari pertama. Keesokan harinya agenda mereka masih kurang lebih sama, Wak. Mereka bangun pagi, mandi, sarapan, ketemu klien, kerja di co-working space, terus dan malamnya baru balik lagi ke kamar jam 7. Sampai di situ di hari kedua ini, Wak, semua kegiatan mereka masih aman-aman aja. Tapi pas memasuki hari ketiga nih barulah di sini berbagai kejanggalan mulai terjadi nih, Wak. Ya. Jadi ceritanya di hari ketiga seperti biasa ya, tadi tuh lah Sinta sama si Dian ini baru selesai kerja sekitar jam 7 malam dari co-working space. Lalu pas mereka balik ke kamar untuk istirahat, waktu udah buka pintu, Sinta tuh langsung notice kok kayak ada yang janggal di kamar ini ya. Nah, ternyata waktu itu, Wak, Sinta ini gak sengaja noleh ke arah kamar mandi. Dan tirai atau roller blind kamar mandi yang nyambung ke apa itu, Wak, terbuka, naik gitu loh. Sinta ngebatin, perasaan tadi sebelum ninggalin kamarnya tirainya udah kututup lah. Kok bisa kebuka? Apa dia yang ngebuka? Tapi gak mungkin orang dia dari tadi nempel terus sama aku di co-working space kan.
Dia juga nggak ada, aku tengok balik-balik ke kamar. Pun tadi pagi dia duluan yang mandi, aku yang berikutnya. Terus aku juga yang terakhir buka. Berarti aku harusnya orang terakhir di kamar mandi nih. Gak mungkin juga aku tidur dalam keadaan ini terbuka. Orang masih ada Dian kok di kamar aku. Siapa nih yang buka tirainya nih? Kata si Sinta udah mulai kok bisa gitu. Nah di tengah kebingungan itu si Sinta ini masih coba positive thinking. Lupa aku, kamar ini kan selalu dibersihkan sama housekeeping tiap hari kan. Bisa jadi aja waktu mereka lagi bersih-bersih mereka lupa nggak nutup tirainya lagi. Ya dong, bisa masuk akal ya kan, menyanyi housekeeping nih yang ngangkat atau yang narik si Gorden itu kan. Nah di situ iya ding ada housekeeping. Berarti di situ si Sinta udah yakin kalau yang ngebuka tirai itu ada housekeeping. Nah dia ngambil pusing lagi tuh sama kejanggalan itu, Wak. Nah Sinta masuklah itu ke kamar mandi, dia tutup tirainya lagi, dia bersih-bersih bentar, dan di situ Sinta nggak cerita apa-apa ke Dian, Wak. Yang ada di situ dia langsung ngajak Dian untuk packing karena malam itu malam terakhir mereka kan 4 hari 3 malam kan. Itu adalah malam terakhir mereka untuk menginap di sana. Besok jam 12 siang mereka udah harus check out. Nah malam itu packing semua, waktu udah selesai packing tuh sekitar jam 11 siang jam 11 malam. Dan setelah itu mereka langsung tidur gara-gara udah capek kali kan hari ketiga tuh Nat. Waktu itu Sinta tuh duduk yang di sisi kasur dekat telepon kamar, Wak. Ini dinding kamar mandi berkaca, telepon kamar, ini Sinta, sini si Dian yang di dekat balkon ya. Dah tidur lah mereka. Waktu aku lagi enak-enak tidur, nah tiba-tiba jam 2 malam Sinta ini kebangun kaget gara-gara dia ngedenger ada suara nada sambung telepon, Wak. Kencang kali suara tuh, macam lagi di loudspeaker. Jadi suara nada sambung, Wak ya. Suara yang persis kalau kita lagi nelpon orang kan tutut di sini. Nah, itu suara nada sambungnya, bukan suara telepon masuk, bukan suara nada sambung. Dengan mata masih terkantuk-kantuk terbangun Sinta, ini suara apa deh? Carilah sumber suara. Dan ternyata suara nada sambung itu tuh berasal dari telepon di sebelah dia, telepon hotel. Cuman anehnya di sini, Wak, si gagang telepon itu nggak keangkat sama sekali. Jadi masih nempel posisinya dekat telepon itu. Padahal kan kalau misalnya kalian tahu nih ya, pas di bawah gagang telepon tuh kan biasanya ada satu tombol tuh, tombol yang otomatis langsung kayak gitu. Tombol namanya switch hook, namanya saklar telepon. Kalau gagangnya ditaruh di sana kan tombol itu ketekan otomatis kan, Wak, dan otomatis juga nada sambung telepon itu pasti juga langsung terputus. Begitu juga sebaliknya kalau misalnya gagangnya diangkat baru mau telepon siapa nih gitu kan. Nah ini gagangnya di situ, Wak, nempel. Bingung si Sinta, ini gagang teleponnya nggak keangkat tapi kok sinyal teleponnya bisa nyambung. Ini siapa pula yang nelpon pakai telepon kamar aku nih? Aku sama Dian kan tidur, senggol sama aku mungkin ya. Masa kali aku tidur kesenggol, kepencet kayak gitu loh. Dia masih mungkin masih kesenggol sama aku, toh juga ada di sebelah aku, Nat, ya kan. Ya udahlah dimatiin aja tuh sama si Sinta. Sinta angkat gagangnya, dimatikan, ditaruh lagi. Dah enggak ada lagi suara tuh. Dah mau balik tidur lagi nih, Wak. Pas baru aku mau pejam mata mau balik tidur lagi nih, Nat, ya. Nada sambung tuh bunyi lagi. Tutut, kayak gitu. Ditoleh lagi nih, apa nih, ngapa pula bunyi lagi? Dan sama, Wak, gagang telepon tuh masih dalam posisi semula, masih nempel, nggak kesenggol sama aku sama sekali. Nah dia nggak keangkat sedikit pun. Tapi suara tutut keluar lagi. Apa nada sambung ini nyala sendiri lagi nih? Ini teleponnya error apa kayak gimana ya? Ganggu orang tidur aja. Kesal si Sinta tadi kan mau dimatikannya lagi, Wak. Tapi sebelum sempat dia ngangkat mau matikan itu telepon, Wak, tiba-tiba terdengar suara perempuan dari telepon. Jadi macam ke loudspeaker gitu. Halo, selamat malam. Dengan resepsionis, ada yang bisa dibantu? Suaranya kayak gitu, Wak. Pas dengar suara itu langsung merinding aku. Nah ini aku juga ikutan merinding, Cinta. Kenapa? Karena suara si Mbak resepsionis itu, Wak, macam kaku, dingin, flat, tanpa intonasi dan gak ada ramah sama sekali. Ada yang bisa dibantu? Kayak gitu. Padahal kan biasanya resepsionis hotel kan pasti ramah-ramah semuanya ya kan, Wak. Mau ditelepon jam berapapun mereka pasti harus tetap menjawab dengan ramah. Karena itu kan udah jadi SOP-nya mereka lah gitu. Ini enggak kaku kali, Wak. Apa nih? Sempat nge-freeze bentar aku tuh Nadia. Kok dia aneh ya gitu. Nah lalu gak lama kemudian langsung Sinta ini macam memberanikan diri untuk ngangkat si gagang telepon itu biar tersambung ngomong langsung sama si Mbak tuh kan. Halo Mbak, selamat malam, ini saya Sinta dari kamar 313. Panggilan ini memang betul Mbak dari kamar saya, tapi dari tadi saya tidur, saya gak nelpon siapa-siapa. Saya gak tahu nih kenapa teleponnya bisa nyambung sendiri. Mungkin teleponnya lagi error Mbak, maaf ya Mbak ya, kata Sinta kayak itu. Masih dengan suara yang dingin, datar, biasa aja si Mbak resepsionis jawab. Oh begitu, baik Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Selamat beristirahat kembali. Kata dia gitu. Udah terputus lah itu nada telepon itu. Aduh, aku kenapa tiba-tiba merinding ya. Nah di situ Sinta masih berusaha untuk mencerna semua keanehan yang baru terjadi. Kenapa ya gitu. Sinta coba bangunin si Dian. Yan. Bangun ya. Tidur si Dian. Pulas sekali tidurnya. Bangun waktu cerita itu gak bangun. Dah kira-kira karena gak bisa dibangunin si kawan ini. Mau lanjut tidur lagi nih si Sinta kan. Belum selesai ceritanya, Wak.
Nah, sebelum Sinta balik tidur untuk yang kedua kali ini, dia sempat mau ke kamar mandi nih, Wak, mau buang air. Nah, pas lagi buang air, Sinta ini baru sadar kalau ternyata tirai kamar mandi itu kebuka rupanya. Kebuka lagi, tapi kan udah ditutup sama dia kan. Waktu tidur tetap tutup. Nah dia waktu aku tuh bangun mau yang kedua kali ini mau ke kamar mandi, kebuka lagi. Kapan nih tirai kok kebuka lagi? Kan terakhir udah aku tutup. Gak mungkin lama-lama gini ada housekeeping masuk ke dalam kamar kan. Tadi pun terakhir aku yang mandi. Dan selama kami nginap di sini, nah dia tuh tirai itu selalu ditutup. Cuman di hari terakhir tuh 2 kali nih si tirai ini kebuka sendiri gitu loh. Siapa yang ngebuka tirai ini lagi kan? Sinta tuh sambil mikir sambil ikutan jalan ke kamar mandi juga, Wak. Nah dia masuk dalam kamar mandi masih sambil mikir-mikir gitu, dia ke arah dinding kaca itulah tetap kayak lagi mikir dia mau nutup itu kan dia juga mau buang air kan, Wak. Ya Dian memang masih tidur, tapi kalau misalnya aku lagi buang air nggak aku tutup hordennya, nanti tiba-tiba si Dian bangun gimana, nampak pula aku lagi buang air, kata si Sinta. Dah masuk nih Sinta kan mau ditutup ini. Waktu mau ditutup, Wak, dia nggak sengaja. Kalau dia nutup kan berarti dia bisa nengok di kamar tuh ada siapa aja ya kan. Waktu dia nengok ke sana ada Dian lagi tidur. Terus di tempat tidurnya bisa kalian tebak apa yang dia lihat? Sinta ngelihat ada perempuan, Wak, di situ lagi tidur ngeringkuk di tempat tidurnya Sinta dengan posisi kebelakangin kamar mandi, ya kan? Kelihatan di situ. Astagfirullahaladzim. Lampu kamar yang memang remang-remang itu kan buat pandangan Sinta ini terbatas kan, Wak. Tapi di situ aku bisa yakin kali dah dia itu perempuan lagi tidur ngeringkuk, rambutnya panjang, lebat. Siapa tuh? Mau nutup? Siapa tuh? Gak salah lihat aku deh, itu betulan ada perempuan tidur di atas tempat tidur aku. Dicoba lagi tajamkan pandangannya. Betul gak nih, ini apa selimut atau apa nih? Waktu ditengok lagi, memang betulan perempuan masih dalam posisi yang sama, masih rebahan ngeringkuk ngebelakangin kamar mandi. Langsung keluar si Sinta kan mau masih lagi. Waktu dia keluar udah gak ada perempuan tuh, gak ada. Kemana nih? Kok gak ada? Hantu nih pasti nih. Hantu. Ya orang cuma mereka berdua di situ. Baru jalan ke kamar mandi nengok ada perempuan keluar udah gak ada orang. Yan bangunlah Yan. Dian. Ini aneh, Wak, si Dian tuh malam tuh aku bangunin gak bisa terbangun, dia pulas sekali tidur ya. Gak jadi buang air aku malam tuh, gak jadi. Langsung ke kasur lagi, aku tutup badan, udah takut ya kan. Nah gara-gara udah 2 kali ngelihat hal yang aneh nih, Wak, nggak bisa tidur lah si Sinta ini. Aku cuma bisa baca doa, nah di sambil aku terus pejamin mata, nggak mau lagi aku buka kan, ya Allah, astagfirullahaladzim gitu. Tapi bukan yang ngantuk, Wak, di situ mata Sinta ini makin terbuka lebar kali, itu makin tegas ya bahasanya. Terus juga dia ngerasa suhu kamarnya itu mendadak dingin kali itu. Udah aku tutup badanku pakai selimut nanti, tapi hawa dingin tuh tetap nembus ke badannya tuh. Padahal suhu AC kami tuh 22 derajat cumanya. Tapi rasanya macam 16 derajat dan dia dingin kali. Makin ditarik sama Sinta, ditutup lah itu seluruh tubuhnya kan supaya nggak kedinginan kali lah gitu. Jadi di sini posisinya badannya Sinta sudah dibungkus sama si selimut itu, Wak. Nah di posisi itu Sinta coba buat tidur lagi nih. Tapi nggak lama, Wak, samar-samar nih dia dengar ada suara orang ngobrol. Ada suara orang ngobrol, terus ada suara langkah kaki yang macam sengaja dientak-entakkan ke lantai itu, dak. Terus makin lama kok suaranya makin kencang, suara ngobrolnya makin kencang, makin berisik gitu. Macam ada banyak orang, perempuan, laki-laki yang lagi asik ngobrol sambil ketawa itu, macam rame. Dan gak cuma itu aja, di saat yang sama, Wak, juga terdengar ada suara musik yang kencang kali Nadia. Apa gak makin bisa tidur aku? Ini pasti suara berisik ini dari kamar sebelah nih. Mereka lagi ngapain sih, gak sopan kali, udah jam 2 pagi loh, gangguin orang aja. Marah Sinta dalam selimut kan. Dan ini, Wak, meski suara yang ku dengar tuh Nadia betul-betulan ganggu kali nih, ha. Entah ngapa Dian juga gak kebangun, nggak ada sama sekali. Ditepuk sama si Sinta. Yan bangun lah Yan, kok bisa tidur sih Yan, ha? Gak dengar kok suara berisik kayak gini, pingsan kok ya katanya. Nah diginiin, digoncang-goncang lagi sama saya, baru terbangun si Dian, Wak. Dia bilang, iya aku dengar dari kamar sebelah nih kan. Iya kayaknya nggak bisa tidur aku mau komplain lah ini ke resepsionis. Ya udah komplain lah sana, aku mau tidur lagi, ngantuk aku Sinta. Daya tidur lagi si Dian. Dian tidur, Sinta langsung nelpon resepsionis nih, Wak, pakai telepon kamar. Dan waktu itu teleponnya diangkat sama resepsionis laki-laki. Halo, selamat malam dengan resepsionis, ada yang bisa saya bantu? Kata dia kayak gitu, laki-laki nih, Wak. Loh, bukannya tadi resepsionisnya perempuan ya, ini kok tiba-tiba jadi laki-laki nih? Mbak resepsionis yang suaranya flat, mana piginya nih? Gitu kata dia kan. Tapi bisa dia mikir lagi, oh iya kan nggak mungkin dia sendirian si mbak itu, pasti mungkin malam ini yang berjaga ada 2 orang gitu, laki-laki sama perempuan, mbak ini sama masnya tadi nih, ha. Udah lah, Sinta langsung komplain kan, halo mas, saya Sinta dari kamar 313, maaf mas, saya mau lapor, ini kamar sebelah saya nih kok berisik kali mas, saya sampai nggak bisa tidur ini, tolong ditegur mas, saya udah jam 2, kami besok harus bangun pagi kayak gitu kan. Oh iya ibu, mohon maaf, kami akan ngecek dulu ke kamar sebelah, nanti komplain ibu akan kami tindak lanjuti, sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya bu, kata si laki-laki itu. Dah, oh iya mas, tolong ya, dah. Telepon ditutup, Sinta nyoba lah ini tidur lagi karena bentar lagi juga paling berhenti gitu. Diam aku dan
Hampir 1 jam setelah aku komplain ke resepsionis, sampai jam 3 pagi tuh berarti suara berisik itu masih juga kedengeran, masih ada, nggak berhenti. Kesal si Sinta di sini, Wak, turun langsung dia ke lobi kan buat nyamperin si resepsionis ini. Kali ini Sinta tuh komplain langsung ke lobi, udah nggak lewat telepon lagi, Wak. Dan dia juga nggak komplain kamar sebelah, takut juga mungkin ya kan. Nah sampai dia di lobi, Sinta ngeliat waktu itu ada 3 orang laki-laki di meja resepsionis. Sinta bilang, "Mas, saya Sinta dari kamar 313. Tadi sekitar 1 jam yang lalu saya sempat komplain tentang kamar sebelah saya, Mas, yang berisik kali. Tapi sampai sekarang udah 1 jam loh, Mas. Mereka juga nggak berhenti. Mereka belum diam juga. Ini udah ditegur apa belum? Komplain saya sudah ditindaklanjuti atau belum?" Kata si Sinta kan. Nah, dengar laporan itu, salah satu di antara mereka bilang, "Ibu, mohon maaf, tadi kami memang sudah menerima laporan komplain dari Ibu. Kami juga sudah mengecek kamar sebelah yang Ibu maksud itu kamar 312 kan, Bu? Nah, setelah kami cek kamar di sana kosong, Bu. Tidak ada tamu yang menginap di sana. Jadi bisa dipastikan suara berisik itu bukan berasal dari sana," katanya si Masnya. "Loh Mas, gak mungkin lah kamarnya kosong. Jelas-jelas kok saya dengar mereka berisik. Mereka ngobrol, mereka ketawa, mereka jalan-jalan di dalam kamar, Mas. Nyetel musik kencang kali. Gak cuma saya dengar, teman saya juga dengar tuh ada di kamar. Tolonglah Mas dicek, Mas, saya mau tidur, udah jam 3 loh, Mas." "Baik, Bu, baik. Saya mengerti, tapi kami sudah memastikan juga dan bisa kami pastikan kalau kamar itu kosong, Bu." "Ya terus suara berisiknya datang dari mana? Dari lantai atas apa?" "Kalau dari lantai atas sepertinya nggak mungkin, Ibu, karena semua suara di hotel itu kedap suara, Bu. Jadi kecil sekali kemungkinan ada suara bocor dari luar, apalagi dari lantai yang berbeda." Nah di situ aku baru ngeh, nah dia, iya juga ya. Selama aku tinggal di sini nggak pernah ribut-ribut kayak gitu kok. Aku pun tahu hotel ini kedap suara. Kalaupun suara berisik yang aku dengar tadi adalah suara bocor dari kamar sebelah, harusnya suaranya nggak sekencang itu, karena kan kedap suara. Nah tuh suara berisik itu datang dari mana nih?" Nah, meski heran di sini, Wak, Sinta memilih untuk baik, iya sih juga kedap suara. Udah, tapi dia nggak mau memperpanjang masalah itu, Wak. Ya udah kalau gitu saya balik ke kamar gitu. Udah kan dia naik lift, di tengah jalan udah keluar lift mau ke 313, Wak. Kan dia lewat kamar 312 dulu nih. Kamar yang dia pikir berisik nih ya. Sinta tempelin lah telinganya di situ. Kayak pintu kamar tuh. Sinta ini mau ngecek sendiri, Wak, kamar tuh betulan kosong apa enggak nih, apa resepsionis tuh bohong pula sama aku. Karena di situ aku masih yakin kali nah dia suara tuh memang dari kamar ini. Udah aku dengar kan adalah 10 menit aku dengar kan. Memang gak ada suara apa-apa. Aku yang salah nanti. Memang gak ada suara apa-apa dari kamar itu. Suasana sepi, gak ada suara sama sekali, yang menandakan memang kamar itu memang betulan kosong ya kan. Oh ya udahlah, alhamdulillah nih, berarti memang bukan dari situ. Entahlah suara itu datang dari mana. Masuklah si Sinta lagi dalam kamar kan, Wak. Baru 1 langkah nih. Baru 1 langkah aku masuk, tutup pintu. Terdengar lagi suara tuh. Astagfirullahaladzim, suara orang ngobrol, ketawa, langkah kaki, musik kencang masih terdengar lagi di dalam kamar tuh. Baru masuk tuh pintu tuh. Tapi di situ Sinta ini berusaha untuk mendengar obrolan mereka kan, Wak. Lagi ngomongin apa sih kalian? Tapi anehnya, Wak, Sinta tetap nggak ngerti apa yang lagi mereka obrolkan. Jadi suaranya tuh memang kencang, Wak, cuman berisik aja. Cuma nggak jelas mereka tuh lagi ngomongin apa. Bahkan nih suara musiknya, kan ada suara musik tuh. Suara musik itu pun Sinta nggak tahu itu jenis musik apa. Akhirnya karena nggak tahu harus buat apa lagi kan, Wak, Sinta pun kembali lagi ke atas kasurnya dan mencoba untuk tidur. Dan biar suara berisik itu nggak begitu kedengeran, Sinta tarik selimutnya sampai nutupin sekujur tubuhnya lagi ya kan. Dia tidur sampai tutup telinga gini. Wah, kayak gitu. Nah lama kelamaan, Wak, suara berisik tuh makin kencang lagi. Bahkan nih, saking kencangnya nih ya, sampai-sampai aku tuh ngerasa seolah-olah suara tuh memang dari kamar aku sendiri, Nat. Dari kamar aku. Kok malah pindah di suara kok jadi kesini suaranya kayak gitu. Waktu si Sinta coba ngintip kan, Wak, dari ujung selimut. Aduh, ya Allah. Waktu dia ngintip dari selimut tuh, Wak, dia nengok ada anak perempuan, anak laki-laki lagi lari arah balkon. Lari ke kamar mandi, hilang. Astagfirullah, melintas mereka, Wak. Sekitar 5 tahun lah umurnya yang anak perempuan yang aku tengok lagi pakai dress pesta gitu warna pink. Terus yang laki-laki udah cuma pakai baju kemeja putih gitu lewat mereka. Kayak lagi main kejar-kejaran tuh kalian. Apa nggak shock si Sinta di situ, Wak? Astagfirullah, dia tutup lagi muka gue tuh. Astagfirullah, apa tuh? Dia diam, dia doa. Udah agak tenang lagi, Wak. Sinta balik buka selimutnya lagi. Ya kan, untuk nengok keadaan sekitar dah aman apa belum tuh. Sinta berharap mungkin tadi aku cuma salah lihat aja mungkin tuh. Tapi waktu selimut kedua ini dibuka sama dia, Wak, pemandangan yang Sinta lihat justru lebih seram lagi. Yang ku tengok tadi ya, Sinta tuh ngeliat seisi kamar tuh, Wak, ramai dikelilingin orang-orang. Ada laki-laki ya, ada perempuan, ada orang tua, ada anak-anak, semuanya lagi kumpul di situ. Ya Allah, mereka ini lagi macam satu keluarga yang lagi family gathering, Wak. Dan di antara orang-orang itu ada satu kakek-kakek, dia lagi duduk di sofa kamar aku tuh. Dia duduk dan senyum. Gitu.
Astagfirullah, beradu tatap aku sama si kakek itu. Dan langsung masuk lagi selama, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Udah baca-baca doa itu aku udah nggak tahu lagi dia harus ngapain, nggak tahu. Aku coba baca doa dan entah kenapa ya. Ini kan dia sembunyi lagi udah ketiga kali dia baca doa. Entah kenapa setelah itu aku tuh mataku macam berat kali, berat. Ngantuk kali tiba-tiba, kan sebelumnya matanya tegas sekali nggak bisa tidur kan. Ngantuk baru tidur. Jadi tiba-tiba kayak dibuat ngantuk gitu loh. Kau bayangin lah, lagi takut kayak gitu apa bisa tidur kau, kecuali kau pingsan. Enggak pingsan memang. Aduh ngantuk tidur, langsung tidur. Dah nih kan, dah lah tuh. Keesokan paginya pas Sinta sama si Dian ini bangun tidur, Sinta udah tedeng ngaling-ngaling. Dia langsung lah ceritakan, "Woi Dian, kau tahu tadi malam diceritain semua. Kau tuh pingsan kau tadi malam, udah berapa kali ku bangunin Gak juga kau bangun. Banyak lo yang ku alami Telepon kamar tiba-tiba bunyi, mbak resepsionis suaranya aneh, suara berisik. Aku kira dari kamar sebelah, rupanya dari kamar kosong. Aku nengok ada anak-anak melintas, ada perempuan tidur di atas kamar, di atas kasur aku nih. Masa sih tadi malam kau gak dengar apa-apa Pulas sekali aku tidurnya memang. Mimpi gak kau? Mimpi dari mana Nyata dia aku sempat ngebangunin kau kan gara-gara suara berisik. Kau juga dengar suara tuh kan? Aku sampai ke bawah lo sendirian tengah malam buat berhentiin orang sebelah tuh. Aku tanya sama Robi kalau gak percaya, ngapain aku kalau cuma mimpi bisa lapor ke bawah? Iya juga sih ya. Gak mungkin mimpi jelas aku sadar, aku tahu Ya udah mungkin lagi sial aja aku tadi malam. Toh juga malam ini kita udah gak nginap sini lagi, udah beres lah kita yuk, kata si Dan kayak gitu. Nah karena hari itu memang adalah jadwal mereka untuk check out di jam 12 malam mereka langsung keluar dari kamar dan langsung lah turun ke lobi. Nah kebetulan malam itu mereka masih ada sedikit urusan kerjaan yang memang belum selesai. Jadi rencananya setelah check out mereka titipkan barang-barang mereka di concierge dulu, baru mereka mampir ke coworking space lagi. Dan pas mereka lagi check out ini Sinta yang ngurus check out. Sinta iseng nanya lah ke resepsionis yang lagi jaga. Nah kebetulan resepsionis pagi itu perempuan. Sinta bilang, "Mbak, maaf saya mau nanya, tadi malam sekitar jam 1:30 malam kalau nggak salah Mbak, ada panggilan telepon dari kamar saya ke resepsionis nggak? Kamar saya 313. Boleh tolong dicek Mbak, ada nggak masuk gitu?" "Oh baik Bu, sebentar saya cek dulu ya," kata si Mbak resepsionis ini. Nah nggak lama si Mbak ini bilang, resepsionisnya bilang, "Oh iya betul Bu, tadi malam ada panggilan telepon dari kamar 313 ke resepsionis jam 2:05 malam Bu." Ini nih telepon apa? Ini telepon waktu Sinta komplain soal suara berisik itu. Sinta nanya lagi, "Oke Mbak, kalau panggilan sebelumnya adanya di jam berapa ya?" Kata, kan memang ada panggilan sebelumnya 2 kali telepon tutut kayak gitu. "Oh maaf Bu, tadi malam cuman ada 1 panggilan ini aja." "Hah? Cuma 1? Coba dicek lagi deh Mbak, tadi malam tuh ada 3 panggilan telepon dari kamar saya. Panggilan pertama nggak sempat diangkat sama kalian. Panggilan kedua sempat diangkat sama resepsionis perempuan itu. Terus panggilan ketiga yaitu yang waktu saya komplain soal kamar yang berisik. Itulah yang jam Mbak sebutkan tadi, yang jam 2:05 yaitu 2 panggilan sebelumnya tuh pas telepon di kamar saya tiba-tiba bunyi sendiri Mbak. Mungkin kepencet atau kayak gimana. Dan seingat saya juga 2 panggilan tuh kejadiannya sebelum jam 2 malam. Saya mau tahu pastinya aja itu jam berapa ya Mbak," katanya. "Oh Ibu, ini mohon maaf tadi di sistem kami yang tercatat ya cuma 1 panggilan aja Bu. Ya tadi yang di jam 2:05. Saya sudah double check, memang hanya 1 panggilan saja. Dan juga Bu ya, resepsionis tadi malam yang berjaga semua laki-laki Bu, nggak ada perempuan." "Hah? Laki-laki? Gak mungkin Mbak, tadi malam saya sempat ngobrol sama resepsionis perempuan kok," katanya kayak gitu ya kan. Heran resepsionis yang lagi ngelayanin, heran. Akhirnya dia pun manggil itu beberapa staf hotel yang lain untuk ngomong langsung sama Sinta. Nah para staf hotel yang dipanggil ini juga menyampaikan hal yang sama, bahwa resepsionis yang jaga tadi malam semuanya laki-laki. Di situ pun aku baru ngeh juga, iya sih Nat, waktu aku turun ke bawah kan yang jaga 3 laki-laki. Kalau memang mereka yang jaga, siapa mbak resepsionis yang telepon tadi malam tuh? Terus kenapa 2 panggilan sebelumnya nggak tercatat padahal si Sinta dengar dan sempat ngobrol pula ya kan. Cuman ya udahlah, dia langsung ngurus check outnya, walaupun di dalam hati dia ngerasa pas tadi malam tuh aku udah diganggu maksimal gitu kan. Udah abaikan aja, aku masih ada kerjaan. Check out selesai, Sinta lah sama si dia nih langsung lah mampir ke coworking space lagi untuk lanjut kerja lagi untuk menyelesaikan tugas mereka. Ini belum habis ceritanya nih ya, belum. Lagi kerja sekitar jam 2 siang, Sinta pamit sama Dian, "Aku ke toilet dulu ya," gitu. Pergilah dia ke toilet. Nah di toilet itu toilet hotel yang di lobi ya, ada 4 bilik, 4 toilet dan 4-empatnya kosong. Sinta masuklah ke bilik pertama. Nah pas dia selesai buang air dan mau buka pintu mau keluar dari si toilet ini tiba-tiba Sinta ngerasa suasana di dalam toilet itu berubah jadi ramai lagi. Macam ada orang yang lagi kumpul di depan wastafel toilet tuh yang di sekitar pintu keluar lagi ada orang gitu. Baru mau keluarin aja. Waktu ku buka ada memang
Betul. Pada saat itu kondisi toilet memang lagi ramai-ramainya, Wak. Tapi bukan ramai karena banyak orang. Ramai karena pocong. Astagfirullahaladzim. Ngeliat ada banyak pocong. Memang ada pocong tuh berbaris dari depan wastafel sampai pintu keluar, berbaris mereka dari siang bolong loh, itu jam 2 siang pocong yang ditengok sama si Sinta. Ya Allah, astagfirullah, dia masuk lagi ke dalam toilet, dia mau nelpon si Dian nih. Paket aku mati, nggak ada kuota, aku wifi aku udah nggak sambung sama hotel. Akhirnya dia telepon pakai seluler. Dian tolong, Dian ada pocong yang di toilet aku aja. Ya dia udah nggak jelas lagi ngomongin, dia kan panik juga si Dian. Dian langsung lari ke toilet, dia ketok pintu si Sinta kan. Dian aku di sini, ketok. Dian udah buka, aku udah datang. Si Dian udah datang. Pas si Sinta buka, sepi, udah nggak ada lagi pocong-pocong tuh. Mana Wak, nggak ada apa-apa. Diam kau dulu. Ayo keluar kita. Jadi cerita di sini. Nah, nyampe di luar barulah Sinta cerita. Wak, betul Wak, demi Tuhan aku nengok pocong di situ Wak. Awalnya dia nggak sempat percaya, siang bolong nih pocong apa nih. Sampai akhirnya di tengah obrolan mereka, kan si Sinta lagi ngos-ngosan nih. Tiba-tiba ada telepon WhatsApp di HP Dian, ya kan? Tengok. Dia angkat sama si Dian, Wak. Dian malah panik. Sin. Ada telepon, Sin. Ya udah aku angkat lah, Gak berani aku. Ngapa? Tanpa menjawab apa-apa dia langsung. Yang nelpon Sinta. Nampak jelas itu Wak, panggilan masuk ke HP-nya Dian adalah telepon WhatsApp dari Sinta yang nelpon. Padahal waktu Sinta kan HP-nya sama dia sendiri, dia pegang, dia pun nggak ada kuota, nggak nyambung wifi. Terus gimana ceritanya bisa ada panggilan WhatsApp dari Sinta? Ini ada hubungannya sama teleponan lagi nih Wak. Udah nggak usah angkat, aku jelas aku nggak ada paket loh, udah biarin aja. Sampai akhirnya telepon itu pun mati sendiri. Nah, setelah teleponnya mati, mereka baru langsung buru-buru pergi dari hotel itu. Udah nggak betul, udah kita kerja tempat lain aja lah. Sampai hari ini Wak, mereka masih nggak tahu kenapa mereka bisa ngalamin banyak sekali kejadian menyeramkan di hotel Kencana Mayang, apa ini tadi, namanya lupa aku. Sinta juga nggak tahu sebenarnya siapa sosok resepsionis yang berbicara sama dia di telepon malam hari itu, dan siapakah penampakan yang dia lihat di kamarnya semalam. Sinta dan Dian udah nggak mau lagi cari tahu lebih lanjut tentang hal itu. Yang terpenting sekarang adalah Sinta sama Dian bisa pulang dari hotel dengan selamat. Udah itu aja. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor di dalam Sinta dan Dian waktu mereka nginap di hotel Kencana Mulia namanya. Ini nama samaran Wak ya. Di sini Sinta juga nyebutin kok Wak nama asli hotel ini. Tapi tentu saja aku tidak bisa ngasih tahu sama kalian karena sampai sekarang hotelnya masih beroperasi. Nah, dari semua kejadian yang dialami sama Sinta dan Dian ini Wak, aku tuh masih penasaran kali sama pendapat kalian. Menurut kalian nih kejadian mana yang paling seram? Ya Allah, menurut aku Wak, yang paling seram tuh waktu si Sinta nengok ada perempuan lagi tidur di kasur. Ya Allah, Allahu Akbar. Sosok itu tidur di tempat yang sama yang ditidurin Sinta loh Wak. Untung posisinya ngebelakangin Sinta. Sempat Sinta tuh masih tidur, dia ada depan Sinta. Sinta gitu. Macam mana? Untuk kau pergi ke kamar mandi waktu itu Sinta? Apa nggak gigil ya tuh mau kencing buka-buka? Ala Sinta kata, ya Allah ya Rabbi. Aku kalau jadi Sinta malam tuh aku tahu ada hantu tidur di atas apa aku tuh. Nggak tidur aku. Terus aku ke bawah main HP. Sampai pagi, biarlah enggak apa-apa. Berani kali Sinta, Bah. Dan ini tambahan informasi aja nih Wak ya. Sinta cerita katanya sejak kejadian itu, setiap kali aku nginap di hotel lah dia, itu aku sering lagi ngalamin kejadian horor. Padahal hotelnya beda-beda ya, bukan di Kencana Mulia lagi nih Wak ya. Beda-beda, tapi entah ngapa pasti akan ada kejadian horor di hotel. Pernah dia ngelihat ada perempuan mundar-mandir depan kamar mandi, pernah dia juga diikutin sama perempuan di lift dan lain sebagainya. Apakah kalian juga pernah punya pengalaman horor di hotel? Kalau misalnya pengen berbagi bisa langsung kirim aja ke email kisahhoror@gmail.com Wak ya. Oke, Wak, terima kasih Sinta, terima kasih juga buat kalian sudah nonton sampai habis. Kalau kalian suka video ini, klik like ya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru, and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye. Mohon maaf mengganggu waktunya. Selamat beristirahat kembali.